banget. Ya, di sini perkenalkan nama saya Amandit Sinar, cuma biasa dipanggil Jadi oleh teman-teman gitu. Dan di sini saya bertindak sebagai moderator ya, gitu. Nah, eee, jadi hari ini kita bakalan ada bincang-bincang nih, asik, dengan abang-abangan kita nih. Jadi ada 2 orang nih pada hari ini nih, ada namanya Mas Gradi sama Mas Fikri gitu. Nah, beliau 2 orang ini, wah pokoknya pengalamannya udah banyak lah gitu. Entar kita, apa namanya, kita sama-sama, apa namanya, sama-sama kita kulik lah ya gitu. Nah, eee, mungkin gini kali ya, eh, iya, bentar bentar bentar. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu ya. Jadi kita itu dari Blank Space, di mana Blank Space itu adalah lembaga akademi gitu ya, yang bertujuan untuk, mmm, menghasilkan talenta-talenta terbaik di bidang data gitu. Kebetulan aku sendiri udah kayak setahun, 2 tahun gitu, ngajar gitu ya di berbagai tempat. Cuman aku ngelihat memang, cukup cukup ada banyak gap ya antara bootcamp gitu dengan real world experience gitu. Intinya adalah kebanyakan dari bootcamp itu nggak bisa memberikan, eee, experience yang terbaik untuk mereka buat bisa belajar, gitu sih. Nah, jadi harapannya dengan Blank Space ini kita bisa upscale ya, gitu. Jadi orang-orang yang tadinya, apa namanya, biasa-biasa aja gitu ya, bisa jadi, apa namanya, bisa punya skill set yang mumpuni nih setelah keluar dari Blank Space, itu sih paling. Coba di next. Oke, ini jadi ada beberapa peraturan ya, gitu. Pertama, 1, gunakan nama asli bukan alias gitu, jadi biar kita lebih enak juga nge-address kalian, itu 1. Kedua, kalau bisa sih mikrofonnya di-mute dulu, tuh kecuali nanti, sesi Q&A gitu ya, atau eee, kita minta untuk dinyalakan gitu. Ketiga, kalau teman-teman ada pertanyaan itu mungkin, bisa tulis aja di chat box atau, apa namanya, nanti ketika udah waktunya bisa raise hand, gitu. Keempat, tolong bersikap dengan sopan. Karena kemarin ada beberapa, pengalaman yang kurang menarik gitu ya. Cuman itu entar dibahas di lain waktu aja ya, gitu. Sip, oke. Next, ada lagi nggak nih? Sip, jadi ini kita udah punya sosmed ya, ada di LinkedIn, ada di Instagram, silakan di-follow. Teman-teman akan mendapatkan tips and trick, dalam mempelajari data engineering dan data analytics ya, gitu. Atau teman-teman juga bisa dapat update terkini tuh tentang, apa namanya, acara-acara yang akan kita lakukan atau kelas-kelas yang akan kami buka, gitu sih. Sip, tanpa berlama-lama, kita langsung sambut aja nih, sambut, asik. Jadi ada Mas Fikri sama Mas Gredi, ayo kita langsung mulai aja yuk. Sip. Oke. Oke, Halo nice. teman-teman. Halo semuanya. Halo Mas. Wih, udah bertiga nih. Sip, asik. Jadi nanti flow-nya gini ya, jadi, kita tuh ada beberapa pertanyaan ya, bukan pertanyaan ya, artinya kita tanya jawab aja gitu. Nah, mungkin setelah di akhir itu nanti, baru, Mas Gredi tunjukin portofolionya sama Mas Fikri tunjukin portofolionya gitu ya, gitu. Terus Boleh, boleh. mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama aja ya. Pertanyaan pertama, bentar aku cari contekan dulu ya. Apa nih pertanyaan pertamanya? Oh, iya iya iya, oke oke oke. Sip. Oke, nih pertanyaan paling mendasar nih. Mungkin, Mas Fikri atau Mas Gredi gitu bisa ceritain nggak sih gimana awal mula berkecimpung di dunia data nih, gitu. Mas Gredi dulu mungkin. Oh, oke oke. Yang junior yang dulu ya. Biasanya kan yang senior dulu. Tapi Oh. apa. Oke, malam Apa-apa, nggak semuanya. apa-apa Aku ya. Brady. Aku saat ini ya kalau sesuai dengan poster yang ditulis, aku bekerja di Tokopedia. Tapi aku pengen disclaimer dulu teman-teman. Aku di sini bukan mewakili Tokopedia atau instansi apapun. Aku di sini ya sebagai data scientist yang mewakili diri aku sendiri. Jadi kayak kalau misalnya aku ada perkataan yang mungkin kurang berkenan atau mungkin
ada informasi apapun, ya itu bukan mewakili Tokopedia gitu ya. Mungkin first itu dulu. Dan kenapa? Bagaimana aku bisa bergabung di data science ini? Karena memang aku suka bidang matematika dan aku suka teknologi. Jadi dulu itu memang aku kuliahnya di bidang matematika, dan mungkin ada stigma yang bahkan menempel ke banyak orang, bahkan aku juga, kalau matematika itu ujung-ujungnya nanti menghitung di atas kertas dan cenderung nggak aplikatif lah gitu maksudnya. Dan lebih teoritis gitu. Tapi data science ini aku ngelihat kayak apa ya, penggabungan antara matematika yang mungkin orang bilang terlalu teoritis itu, tapi bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problem yang real life gitu loh, dan bisa diaplikasikan di berbagai banyak bidang, bahkan mulai dari misalnya prediksi cuaca, prediksi bola gitu, prediksi e-sports, itu semuanya pakai data, dan forecastan itu kan ya pakai matematika. So, mathematics and technology ternyata bisa join together. I'm interested in that, dan aku cari-cari tahu tentang apa kualifikasinya, ngelihat sana, ngelihat sini, belajar sendiri, dan ya akhirnya bersyukur saat ini bisa bekerja sebagai data scientist gitu sih. Thank you. Oke, menarik menarik. Nah, sebelum Mas kerja di tempat yang tidak boleh saya sebut namanya nih, waduh. Sebelumnya kerja di mana nih sebelumnya nih? Kalau sebelumnya aku sebagai aktuaris di Adira Insurance. Ceritain lagi Eh, dong, Mas. Waduh. oh ya, diceritain, oke. Oh, ceritain Jadi lagi dong. sebagai aktuaris itu di Adira Insurance, memang secara job desk-nya seharusnya aku membantu melakukan forecasting dan planning tentang bagaimana premi asuransi itu dihitung lah gitu intinya. Tapi waktu itu di Adira Insurance, mereka tuh lagi dalam proses akuisisi sama perusahaan asing gitu. Jadi di situ ada kebutuhan untuk kayak modify the data gitu. Jadi misalnya selama ini datanya itu disimpan dengan standar lokal di Excel aja, tapi sekarang datanya itu mau dimasukin ke sistem database yang mengikuti format perusahaan asing yang mengakuisisi Adira ini gitu. Dan dulu timnya itu melakukan transformasi datanya, ngerapihin datanya itu pakai Excel aja gitu loh. So dan kebetulan aku pernah magang di situ dan aku punya keahlian dalam waktu itu R ya. Akhirnya aku diminta buat bantuin, bisa nggak sih ini dikodingin gitu biar transformasinya itu lebih cepat gitu. Akhirnya dari situ aku belajar, aku kulik-kulik juga, akhirnya malah ketemunya sama Python gitu loh. Dan setelah aku menyelesaikan proyek itu, aku jadi mikir loh, ini kan apa ya, kayak pekerjaannya data engineer maybe or scientist gitu loh, dan bukan aktuari malah. Jadi malah aku suka sama data science ini, dan aku belajar Python sekaligus, ya udah, I think aku lebih suka di sini gitu loh, sebagai data science gitu. Oke, mantap mantap. Berarti dari sebelum ini Mas kerja tuh lulus langsung di Adira dulu ya? Iya, di Adira dulu. Habis itu baru ke sini. Oke. Ya. Sip. Nanti aku mau nanya-nanya lagi nih Mas. Sekarang ke Mas Fikri nih. Gimana Mas? Tolong ceritakan perjalanan karir Mas sejak TK. Oh enggak dari TK. Oh, dari TK. Jangan Kan jangan kelamaan nanti. soalnya dari TK udah cita-cita jadi data engineer kalau gue. Waduh, waduh. Gokil. Keren. Coba Kalau ceritain Mas. bercanda. Jadi mungkin agak beda ya kalau sama Mas Grady. Kalau gue sih jatuhnya lebih switch karir ke data. Kenapa gue bisa jadi background-nya sebelumnya gue kuliah teknik elektro ya di salah satu universitas negeri lah. Nah, setelah lulus dari teknik elektro itu gue kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Yang pas gue kerja sih gue ngerasa nggak terlalu passion amat, dan kadang gue ngelihat senior gue yang kerja di dulu kan angkatan 2012-13 gitu, banyak yang di unicorn ya Mas, jadi ya Iya. jadi gue kadang kayak aduh pengen nih semacam kayak gitu, tapi dengan kualifikasi gue sebagai electrical engineer kayaknya gue nge-play nih nggak tembus-tembus nih. Nah dari situ gue belajar sendiri. Sebenarnya gue kayak kenapa gue milih data tuh, gue ngerasa gue orangnya cukup logical dan good with numbers, dan gue lihat ini ada tren ke arah sini, jadi gue ambil tuh course
waktu itu gue ambilnya Digitalent. Sambil gue kerja, gue ambil Digitalent yang online. Gue lulus Digitalent dengan sertifikat gue yang dari Digitalent itu, ternyata nggak cukup buat gue dapet pekerjaan di bidang data. Itu gue masih ngerjainnya data analis ya. Dan akhirnya sampai gue ikut bootcamp, gue dapat bootcamp data engineer yang waktu itu gratis di Ikra, dan akhirnya gue menjadi data engineer. Kayak gitu sih kalau gue. Oh, jadi kalau dulu Hmm? sebelumnya kerja di mana dulu? Di Telkom, habis bukan Telkom, sorry, di Telco ya berarti ya? Iya, di Di telco. Telco, habis itu langsung ke Kompas nih sebagai DE nih? Enggak, gue waktu habis dari bootcamp di Ikra, di-hire dulu sama Ikra. Sampai Oh, I see. akhirnya gue baru Waduh. pindah ke sekarang Oval ini, Oke, oke, oke. Mantap. sama Ini Mas Ray. Fikri ini orangnya jumawa juga ya orangnya ya? Tadi bilang Jumawa good with gimana? numbers gitu ya. Tadi bilang good with numbers loh. Oh, ya dulu mikirnya gitu. Ternyata pas udah Oh, belajar deep learning itu, oh apaan nih aljabar linear, ternyata eh. saya tidak good enough. Jelimet banget emang. Terus coba lihat lagi. Nyontek dulu ya, nyontek dulu ya. Kok nggak ada? Bentar. Sip. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Nih aku mau nanya ke Mas Grady lagi nih. Kan Mas Grady ini jurusan matematika ya. Pada saat Mas masuk ke jurusan matematika tuh data science atau aktuari itu udah hype belum? Waktu dulu ya memang eh, tahun 2016 kan, masuk tahun 2016 itu mungkin masih naiklah grafiknya gitu ya, eh, masih lumayan naik tapi belum se-hype sekarang pasti gitu sih. I Dan see, I see. dulu itu memang memang itu yang diiming-iming gitu ya, data science aktuari gitu kan yang diiming-iming pasti di situ. Tapi memang waktu dulu tuh kayak ilmu tuh apa ya, banyakkan yang teoritis gitu yang kita belajar di kuliah. Coding skills juga sebenarnya Python itu tuh nggak diajarin di kuliah aku gitu. Itu pun juga aku belajar sendiri jadinya. Memang hype bidangnya, tapi mungkin jembatan antara kuliah ke apa namanya kompetensi yang butuh di industri itu juga masih agak jauh lah itu intinya. Oke, berarti dulu kalau Mas itu R itu belajar sendiri atau ada matkulnya juga tuh? Oh, kalau di R ada, karena Oke. dosennya waktu itu lebih bisa di R, karena kan R kayaknya lebih akademik ya, lebih banyak dipakai di riset-riset daripada di industri gitu. Oke, oke. Terus kalau dulu pas belajar, pas kan jurusan matematika, habis itu kerja jadi aktuari gitu ya, habis itu jadi DS. Gapnya seberapa gede sih dengan industri ya? Antara yang dipelajari dengan yang di industri itu seberapa gede sih, Mas? Ya, eh, sebenarnya sih lumayan ya, karena yang aku bisa nilai, dan ini bukan cuman berlaku di misalnya kayak universitas tertentu aja gitu, tapi I realize bahwa ini nih di semua hal itu juga berlaku. Sorry, aku salah fokus sedikit mas. Waduh, sama-sama. Nggak apa-apa, Sorry ya, sorry. nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa, gak malah apa-apa, pengen gak nyapa apa-apa. jadinya. Sorry, aku Iya. malah pengen nyapa. Takutnya Eh, bukan orang gitu loh, takutnya. Oke, Ada tuyul ya. Iya. aku oke. Aku suka gemes gitu kalau melihat ada. Soalnya aku itu apa supervisor lama aku juga ada suka family-nya juga ikut nimbrung gitu waktu sorry aku distracted. Skill gap-nya lumayan karena yang kita belajar di matematika itu cenderung lebih ke teoritis gitu. Karena kan kalau misal kita ngerjain soal ulangan, kita dikasih matriks, kita ngitungnya kan pasti pakai tangan gitu, bahkan nggak boleh pakai kalkulator gitu. Iya, iya, Kita iya. disuruh belajar regresi. Regresi itu juga datanya paling cuma 10, dan itu disuruh itu manual. Malah teman aku bawa kalkulator atau teman aku bawa cheat sheet, diambil sama gurunya gitu kan, diambil sama dosennya. Padahal di industri datanya tuh bejibun kayak 1 juta, berapa juta baris, dan kita mesti automate itu dengan algoritma yang efektif gitu loh. Ya kita nggak peduli kalkulator matematika coret-coretan gitu. Dan itu yang ngebikin gapnya aku kayak berasanya gede banget gitu. Karena di kuliah lebih teoritis, data yang kita olah sehari-hari juga sedikit, ternyata tuntutannya data yang diolah banyak gitu. Itu lumayan challenge sih buat aku. Karena aku dari segi codingnya kan nggak terlalu kuat gitu kan.
I see. Mantep nih. Oke, sekarang ke Mas Fikri nih, kalau gitu. Kalau Mas Fikri kan udah jelas tuh ya, agak ini ya, eee, agak apa sih, banting setir gitu kan Hmm. istilahnya. Ya awalnya dari elektro gitu, habis itu pindah ke kalau telkom masih nyambung nggak, Mas, dulu? Dulu kebetulan gue telkonya juga yang project management gitu ya kerjaannya. Jadi cuma sebenarnya kalau secara teknikal sih mungkin masih agak-agak bisa jauh, tapi masih jauh sih. Maksudnya gue nyambung tuh di di bagian server-server itu kadang data engineering itu juga ngurus itu kayak gitu. Itu kadang di telco beberapa yang udah canggih tuh udah ke arah situ. Jadi I kalau bisa see. dibilang gue sih nggak nyambung sih dari kerjaan. Oke. Tapi kalau dari tadi kan sempat ikut bootcamp juga ya? Semacam Mhm. bootcamp gitu ya? Itu namanya apa tadi, Mas? Sorry, aku lupa. Ikra, IKRA. Oh, iya Ikra, oke. Nah, Tanya nggak ya? Tanyain lah, Boleh tanyain boleh, lah. tanya. Boleh dong, boleh dong. Direkam kan? Direkam kan? Iya, kita bisa sama-sama lihat nanti ya. Jangan disebarin. Oh, Enggak. kan ini di YouTube juga, Mas. Nanti Oh, ada di di YouTube YouTube loh. ya udah nggak apa-apa. Iya, nggak Ada apa-apa di lah, terkenal nanti, terkenal. mhm, Ya. Mas sharing kan sharing. belajar data engineering di Ikra kan? Habis Mhm, itu, apa namanya, sempat direkrut juga di Ikra, habis itu, apa namanya, ke ke Kompas gitu ya pada akhirnya. Itu mhm. gap-nya seberapa gede ya, Mas? Apa yang Mas pelajarin ketika di bootcamp, apa yang Mas pelajari ketika di kerjaan, sama sekarang, gitu? Ya ya. Jadi, emang sebenarnya tiap perusahaan tuh bakal beda-beda juga ya. Udah dari perusahaan beda-beda, apalagi dari bootcamp ke kerjaan, seperti itu. Bentar ya kucing gue ngomel, gue itu dulu ya. Oh, iya. Wah, lihat dong. Aku nggak kukirain boleh dikasih lihat kucingnya. Ternyata enggak. Nah, ya udah nih, Mas Grady dulu. Oh, nih, Mas Ah, Fikri, udah ayo. udah. Nah, gue keluarin doang tadi. Oh, kirain mau diliatin kucingnya. Jangan entar nyakar. Iya. Eee, iya, jadi dari perusahaan ke perusahaan aja, kadang stack yang dipakai beda, terus dari cara ngodingnya juga beda, eee, gimana apalagi dari bootcamp ke perusahaan, eee, di mana juga data engineering dan data science tuh juga masih gimana ya, masih banyak berkembang gitu, ya nggak sih? Jadi sih yang gue rasain emang ketika gue bootcamp itu, gue kan bootcamp-nya juga bootcamp yang cukup singkat ya, karena bootcamp gue gratis. Jadi gue banyak belajar sendiri juga di luar, materi dari bootcamp. Banyak ngulik-ngulik lah intinya. Lalu di Ikra kan itu jatuhnya startup ya. Jadi, perbedaannya startup itu, kebanyakan make cloud dan ya jadi lebih pakai cloud, sedangkan di Kompas sekarang gue ada juga nggak cuma di cloud tapi ada di on premise. Nah, dan juga di tempat gue sekarang ini, bedanya secara programming-nya tuh udah lebih mature gitu. Jadi gue ada code review dan lain-lain. Jadi kayak gitu, kadang hal-hal yang kayak gini, dari bootcamp ataupun dari kuliah itu, nggak dapet. Jadi mungkin perlunya, mungkin, emang berkecimpung langsung gitu. Gitu sih, ada gap lah. Iya. Berarti Mhm. emang kuncinya di ini ya, Mas, ya, ngulik sendiri ya? Berarti ya? Ngulik, iya, ngulik. Iya. Ngulik terus cari tahu, nguliknya juga jangan yang dasar doang, tapi cari tahu, ini best practice-nya gimana sih? Ketika di Itu production tuh. sama di development kan pasti beda banget soalnya. Sedangkan kalau lu Iya mau sih. mau dapetin pekerjaan, lu perlu, ngerti yang namanya di production itu kayak apa, gitu sih mungkin. Mantap. Sip. Nyontek lagi ya. Nah, Nyantai-nyantai. ini. Nyontek dulu. Santai aja kita, santai. Ini pertanyaan udah mau habis tapi baru baru mulai. Aduh, nanya apa lagi ya? Oke, mungkin pertanyaan paling mendasar kayaknya nih ya. Tapi gimana ya, tadi Mas Grady juga udah bilang kalau jadi DS juga udah diceritain sih. Udah Mas, tolong ulangi lagi Mas, kenapa mau jadi DS?
Oke, oke. Kenapa mau jadi DS? Kenapa mau jadi DS? Mmm, karena, it's the karena aku ngebaca it's the sexiest job of 21st century. Jujur aja lah aku ngomong gitu. Oh, oke. Enggak, Kemakan tapi clickbait ya, kemakan clickbait ya. kemakan clickbait. Ternyata tidak juga atau gimana nggak tahu lah. Tapi kenapa pengen jadi DS kalau kita mau bicara yang lebih jawaban yang lebih pencitraan ya, tapi nggak apa-apa ini juga valid gitu. Karena aku suka belajar banyak hal baru dan mengaplikasikan, mungkin aku bisa bilang kesukaan aku di matematika ke banyak hal gitu loh. Karena memang di DS ini kalau aku boleh ngomong, please correct me if I'm wrong ya, kita itu nggak jadi expert di bidang itu, tapi kita suka diminta bantuan oleh expert di bidang itu, mereka kasih kita datanya, mereka minta ada solusinya, ada produknya gitu loh. Atau kita berkonsultasi lah. Jadi misalnya orang dari sisi produk atau dari sisi bisnis itu meminta insight dari kita. Mungkin kita tidak mengerti 100% produknya, kita nggak mengerti 100% bisnisnya. Tapi kita bisa membantu banyak orang di berbagai bidang dengan keterampilan yang kita punya gitu loh. Itu yang aku senang gitu loh, experimenting tanpa aku harus berkomitmen ke satu hal aja gitu. Karena aplikasinya banyak banget dan juga kan sekarang lagi eranya namanya era big data lah kalau orang mau ngomong. Di mana kayak data itu tuh jadi komoditas. When you have more data and you can use it well, ya it will bring you advantage gitulah dalam memperkirakan ke depannya bagaimana, membuat perencanaan, budgeting segala macam. And seneng aja sih, emang aku orangnya dari dulu itu suka apa ya kayak predicting atau mungkin forecasting the future based on the data that I have right now gitu. Kalau misalnya contoh gampangnya deh soal UAS gitu. Ya kan aku lihat dari soal tahun lalu gimana, kira-kira ke depannya soalnya bakal kayak gimana nih dosen sukanya gitu kan. Dan itu udah aku lakuin, ya why not put that into real practice gitu loh. Karena emang aku udah suka ngelakuinnya juga. So that's why I become interested in data science dan nggak usah muluk-muluk. Memang menurut aku waktu itu ketika aku mau masuk, I see a good prospect in the future gitu sih. I see. Tapi kalau Mas Grady dari zaman SMP SMA gitu udah suka matematika? Memang iya. Itu memang oke. suka ke matematika. Tertarik ke bidang itu ya? Ikut ya. kumon dulu ya kali ya? Iya, aku bener. Wah, ikut kumon. Iya bener. Menghitung cepat. Gitu. Kalau Mas Fikri nih, katanya tadi good with numbers nih. Katanya. Dulu tadi ada disclaimer lagi katanya sama dulu. Dari SMP SMA udah suka matematika? Dulu sih suka dulu. SMP lah, SMA sebenarnya udah mulai nggak begitu suka. Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Sekarang SMA udah banyak mainnya sebenarnya itu doang. Kalau dipelajarin lagi masih bisa. Oke. SMA banyak mainnya. Oke, sip. Menarik ya. Oke, tadi Mas Greda udah ceritain ya kenapa mau jadi DS. Kalau Mas Fikri nih, kenapa mau jadi DE nih? Soalnya kan di Ikra kan juga setahu aku nggak cuma ada DE doang, ada DS juga atau ada nggak tahu sih. Pokoknya yang aku tahu DS sama DE lah gitu. Kenapa tuh ngambil track yang itu, Mas? Jadi nih kalau boleh gue ceritain, gue jadi DE itu nggak sengaja. Jadi awalnya kan gue belajar DS ya karena bener juga tuh sexiest job in century ya. Gue belajar DS tuh dari Digitalent itu, terus gue sambil waktu itu ngelihat ada bursa apa sih namanya tuh job fair. Nah job fair di bidang data yang diselenggarain Ikra. Terus pas gue dateng tenannya dikit banget, wah gue pesimis aja nih, kayaknya nggak ada yang manggil deh. Gue daftar aja bootcamp-nya, tapi gue nggak tahu itu bootcamp data engineering yang gue daftar. Akhirnya gue ikut bootcamp itulah. Sampai pas gue lolos, gue baru tahu, oh ternyata gue bootcamp data engineer. Ya udah gue jalanin dan ternyata gue suka. Kenapa? Nah ini mungkin ngelurusinnya kenapa gue akhirnya lebih memilih DE dibanding DA ataupun DS. Jadi pertama ternyata gue tertarik ngulik kayak software engineering gitu. Lain-lainnya sih sama kayak
ya sekarang data jadi komoditas segala macam lah. Di sini emang kita bakal solve problems buat orang bisnis semacam itu. Tapi dari situ cuman yang gue rasain adalah ketika di Ikra kan gue juga ada semi-semi data analis juga ya. Yang gue rasain adalah gue nggak begitu suka meeting dan juga presentasi. Gue lebih suka gue di balik layar aja. Gue yang ngulik, gue yang provide solutions buat orang-orang gitu sih. Oke, back office gitu ya Mas ya? Back Back office. office. Gue introvert. Oh, oke. Itu kamu jangan asal diagnosa lo introvert ekstrovert tuh ke dokter dulu loh. Tidak boleh loh asal gitu. Ya. Psikolog dulu gitu. Oke, menarik. Tapi jadi kurang inspiratif kayaknya Mas Fikri nih. Kurang ya? Iya, jadi kurang. Jadi kayaknya Namanya kita hidup salamin. Emang kayak gitu, that's life. Pengennya kan cerita, nih soalnya data engineering ini kayak gini gitu. Taunya dia aja nggak sengaja juga maksudnya. Nggak sengaja. Salah daftar gue, tapi itu ternyata takdirnya di situ kan. Oke. Berarti emang terkadang ada ini ya, orang tuh nggak lepas dari faktor hoki juga berarti ya? Betul. Jadi kadang keputusan yang salah tuh belum tentu salah gitu loh. Jadi mungkin nasi jadi bubur, tapi kita bisa bikin bubur yang enak seperti itu. Dan menurut gue keputusan gue salah milih dia itu, ternyata gue seneng gitu loh dan passionate about it gitu sih. Oke. Dan di depannya dan sekarang juga opportunities ternyata lagi banyak banget buat DE kan. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, kadang life works in mysterious way gitu sih. Iya. Betul. Nih Mas Fikri jago membela diri juga rupanya ya. Tadi habis aku serang ini gak inspiratif nih, langsung inspiratif dia. Bagus. Oke. Nah ini menarik nih ya, kalau Mas Grady kayaknya aku lihat dari awal emang path-nya tuh udah, wah kayaknya gue pengen kerja di bidang matematika kayaknya gitu ya Mas ya, dari zaman dulu ya. Terus kalau tanggapan orang tua gimana? Tanggapan orang tua, soalnya kan dulu sempat ada stigma yang kurang bagus juga kan kalau MIPA gitu ya kayak. Tapi walaupun kalau Mas Grady kan 2016 udah mulai naik kan. Cuman mungkin ada stigma negatif gitu kan. Kalau stigma negatif sih untungnya enggak, karena memang aku ambil jurusannya kan applied mathematics. Jadi memang dari awalnya pun udah jelasin gitu loh kalau ini nggak bakal jadi theoretical mathematics gitu. Cuman stigmanya itu mungkin lebih ke akunya sendiri gitu, karena aku ngelihat karena justru aku expect-nya maybe I expect a bit too much on kuliah. Jadi memang salah satu mistake yang mungkin aku lakukan adalah I rely too much on the school curriculum gitu loh. So I don't explore anything much beyond that gitu selama waktu itu berkuliah gitu. Jadi malah stigmanya itu adalah di aku gitu loh. Kok katanya apply tapi nggak ada best practice, nggak ada ngejelasin ini itunya gitu loh. Malah kayak ngerjainnya kok teoritis juga gitu loh. Well, about parents sih, asalkan aku ngelakuin semua yang terbaik ya udahlah gitu kan ya, mereka juga. Tapi ya gitu, untungnya sekarang mungkin ya dunia karir dan orang-orang admission universitas itu udah pinter kalau ngomong. Jadi karir apapun, jurusan apapun itu juga bisa di-spin dengan baik lah intinya gitu. I see. Mantap. Kalau Mas Fikri dulu masuk elektro kenapa nih? Ini juga nggak sengaja lagi. Salah gue nanya dah. Sebenarnya gue mau masuk IT nih. Jadi gue mau masuk IT nih, daftar IT UGM. Terus waktu itu tuh pas passing grade-nya IT itu 40% gitu ya. Nggak kayak ITB kan tinggi tuh. Terus teknik elektro UGM passing grade itu 50% Terus gue pengen pilihan pertama IT, tapi kata guru-guru gue tuh disuruh, yang lebih gede dulu yang di atas. Gitu. Jadi ternyata gue lulosnya yang di atas gitu. Jadi gue masuk teknik elektro nih. Tapi dari dulu gue emang udah suka ngulik-ngulik hal-hal yang berbau komputer gitu, makanya gue masuk IT dan ternyata setelah lulus pun gue juga pengen bekerja di hal-hal yang seperti itu, yang berkaitan dengan komputer. I see. Oke, gue ada pertanyaan gini. Misalnya lu dikasih kesempatan buat
balik lagi pada saat itu gitu, lu akan tetap ngambil elektro apa lu mau IT? Gue ambil Dengan kondisi lu bisa masuk IT juga nih. gue ambil computer science sih. Ternyata gue lihat lebih apa ya? Dari secara kurikulum lebih aplikatif lah. Gitu sih. Kalau gue ngambil lagi. Iya. Kalau Mas Grady gimana nih? Kepikiran nggak buat, kayaknya tahu gitu gue masuk ke computer science aja nih atau tetap stick di applied mathematics nih? Funny story, aku sebenarnya awalnya masuknya computer science, tapi aku pindah ke matematika. Oh, oke. Karena waktu itu memang diiming-imingkan aktuari, katanya gajinya bagaimana, dan aku waktu itu minder banget karena aku nggak pernah coding, dan yang di benak aku coding itu web design segala macam. Sementara aku orangnya desain itu aku nggak bisa sama sekali gitu loh, ngegambar aja tuh nggak bisa. Berpikir kreatif untuk membuat website yang interaktif kayak misalnya tampilannya ada muncul sana muncul sini, aku nggak bisa gitu loh. Dan aku terlalu kayak harsh on myself, malah kayak aku pengen menghindari hal-hal berbau ribet back end itu, makanya aku masuk matematika. Tapi ternyata ketemu juga kan di sini, maksudnya ketika deployment ML proses segala macam kan juga pakai gitu. Tapi aku nggak nyesel masuk matematika karena aku kan memang di DS ya. DS itu memang butuh dasar matematika yang lumayan sih gitu. Jadi daripada nyicil belajar kan ada nih kalau DS di tempat aku kerja sekarang tuh ada biasanya orangnya entah mereka itu dari computer science terus belajar matematikanya di luar atau mereka dari matematika habis itu belajar computer science-nya di luar gitu. Nah, kalau aku prefer belajar matematikanya di kuliah, belajar computer science-nya di luar karena memang secara ilmu lebih accessible gitu loh. Di YouTube kan lebih banyak coding lesson about mathematics, about computation gitu daripada ngejelasin dasar-dasar matematikanya kan. Itu yang aku lihat sekarang sih. Gitu. Tapi memang I really am learning right now to upgrade my computational skills. Soalnya aku beneran nggak terlalu bisa juga lah gitu. Aku masih belajar juga gitu. Best practice-nya lah itu. Aku beneran masih bikin coding yang lumayan kelihatannya sih rapi, cuman kalau di running ya masih bisa banyak yang diberesin lah gitu. Itu aku masih belajar banyak sih. I see. Menarik. Nah, kalau teman-teman ini pernah ini nggak pernah interview orang nggak? Misalnya maksudnya ada yang mau join nih di tempat kalian gitu. Pernah ada yang interview nggak? Mas Fikri atau Mas Grady gitu? Kalau gue belum sih. Oh, oke. Karena gue di Kompas juga baru 6 bulan. Ya, aku juga belum. Oh, oke. Oke. Tapi gini, perandaian aja ya gitu. Misalnya kalian suatu saat jadi senior gitu ya, atau jadi lead gitu. Terus kalian mau nyari orang nih buat masuk ke tim kalian. Kira-kira orang kayak gimana sih yang kalian pengen masuk gitu? Apakah orang yang udah jago atau apakah orang yang sebenarnya yang penting dia ngerti basic tapi dia mau belajar gitu? Atau orang yang bener-bener, oh nih kita pakai stack ABC nih, lu harus udah jago nih stack ABC ini nih. Gimana menurut kalian? Mungkin dari Mas Grady dulu. Oke. Kalau jawaban dari aku sih pasti yang orang yang ngerti basic dan mau belajar sih, karena itu yang lebih penting menurut aku juga. Dan that's how I get in gitu loh, bukan karena aku ngerti stack ABC segala macem gitu. Jadi nggak mungkin juga aku menempatkan standar yang terlalu tinggi buat orang yang bakal masuk gitu. Because I don't get that opportunity juga kalau misalnya standarnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena dunia teknologi kan itu selalu berinovasi ya. Kayak mungkin spek yang sekarang itu tuh berapa tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi tuh nggak relevan. Kita harus tetap ngikutin perkembangan zaman. Jadi yang lebih aku pentingin, dan memang itu yang ditekankan juga sama atasan aku dan dari berbagai resources yang kayak aku baca gitu, yang dipentingin memang kita harus nggak cepat puas dan mau terus belajar, upgrade diri, dan up to date lah. Jangan berpikir kalau kita udah ngerti the best way to do everything gitu, itu sih. Malah kalau orang-orang yang udah ngerti semuanya, malah terkesan mungkin kayak nggak mau belajar hal baru gitu, karena mungkin terlalu nyaman di hal yang dia udah expert gitu. Nggak tahu sih. Cuman dari aku milihnya orang seperti itu gitu.
Oke oke. Ini jadi kayak kata-katanya si ini sih, siapa ya? Kok jadi lupa sih? Si ini yang bentar. Ini CEO-nya Apple dulu, si Steve Jobs. Ops. Dia kan dia ngomong ini ya, "Stay hungry, stay foolish" ya. Jadi gimana, apa namanya, kita itu jangan sampai cepat berpuas diri gitu. Jadi kita harus, apa namanya, selalu haus akan ilmu baru gitu ya, Mas, ya. Oke oke oke. Nah, selanjutnya Mas Fikri nih, gimana kira-kira kalau Anda ada di posisi itu, apa yang akan Anda lakukan? Sebenarnya ya kurang lebih sama sih kayak Mas Grady ya. Gue bakal ngelihat orang yang lebih ngulik dan juga dia punya growth mindset, nggak cuma di situ-situ aja. Karena kebetulan juga ya stack-nya juga bakal berkembang terus, apalagi data science itu field yang cukup baru ya, yang pasti akan berkembang terus. Ya mungkin gue bakal ngasih dia beberapa, ya ngelihat kan pasti ada coding test kayak gitu ya. Terus gimana dia present hal itu, gimana dia ngasih tahu logiknya dia kayak gimana. Nah dari situ mungkin ketahuan gimana cara orang itu berpikir, cara orang itu melihat suatu masalah. Nah dari situ sih mungkin dia nggak harus udah menguasai stack-stack yang aneh-aneh, tapi dari situ bakal kelihatan orangnya punya growth mindset atau enggak. Nah yang problemnya nih ya, kalau gue lihat nih sekarang mungkin sekalian jadi kayak pertanyaan diskusi kali ya kita ya. Iya 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 iya. Kan Mas Gary tadi atau Mas Jadi juga pasti pengen ngerekrut orang yang mau ngulik gitu ya. Tapi kalau orangnya itu belum punya portofolio itu gimana tuh Mas? Apalagi mungkin kan Mas Jadi dan Mas Grady kan AI engineer dan data scientist gitu ya. Portofolio kan agak susah ya ibaratnya. Nah itu gimana tuh? Gue ditanya nih. Gue ditanya Nah, nih. ya udah Mas Grady deh, Mas Grady. Ya, Mas kalau Grady misalkan dulu nanti itu baru gue. gimana gimana? Tapi aku juga pengen dengar gitu jadi Mas Jadi, karena Mas Jadi Nah juga iya, betul kan? someone in the industry lah. Pasti juga banyak banget ilmu yang kalian cerita yang Mas Jadi bisa kasih. Tapi kalau dari Oke, ya, gimana? bentar. Mikir dulu nih, mikir dulu. Ini mikir dulu. Jawaban gue sama kayak kalian. Aduh, sama. Cari aman banget, nggak mau mikir. Tapi jujur ya, gue memang nyari orang itu yang penting mau belajar. Tapi Hmm. dia harus ada minimum threshold yang dilewatin gitu. Kayak gue nggak berharap lu punya skill yang segini gitu ya. Tapi ya gue tetap ada bare minimumnya segini. At least ketika lu udah lewat segini dan lu mau belajar, itulah orang-orang yang gue cari gitu. Dan sayangnya orang-orang kayak gitu tuh susah banget sih nyarinya sih. Dikit gitu. Masih Gitu. masih masih minoritas jatuhnya sih. Jadi di tempat kita tuh hiring juga agak susah, agak lama gitu karena mungkin dari user-usernya termasuk gue juga orangnya agak-agak apa ya, agak-agak picky gitu ya, gitu. Hmm. Bahkan kita pernah kayak setengah tahun, setahun gitu open hiring cuman nggak pernah nemu gitu. Antara kitanya yang terlalu picky gitu ya, atau emang memang eee, yang oke-oke nggak mau daftar di kita nih gitu kan, ada itu juga kan, ada kemungkinan itu juga kan, gitu. Cuman ya gue juga nggak tahu sih itu yang mana. Nah, cuman kalau mau ngejawab pertanyaan Mas Fikri tadi, mengenai portofolio gitu ya, kalau gue nganggepnya gini sih, eee, kalau lu emang suka ngulik, lu harus bisa tunjukin ke gue. Kalau lu nggak ada di GitHub, itu gue anggap nggak bisa ngulik, gitu. Gue blak-blakan aja. Gue misalnya nge-shortlist CV gitu ya, gue liat GitHub-nya aja kosong gitu. Tapi dia bilang dia suka ngulik gitu. Mana buktinya Pak? Gitu. Kalau gue kayak gitu. Jadi nggak bakal gue panggil buat interview. Jadi orang yang dipanggil buat interview adalah yang sama dikasih technical test memang secara GitHub dia nggak harus bagus, tapi at least dia ada beberapa hal yang bisa gue lihat gitu. Karena gue pun dulu juga ini jatuhnya ini Pak, murtad Pak. Saya dulu juga bukan dari ini kan, bukan dari computer science juga kan, bukan dari mathematics. Saya tuh di geophysics ya, kayak lebih dekat ke petroleum engineer gitu. Nah, apa namanya? Cuman ya itu, saya tahu nih wah kayaknya mau masuk susah banget nih. Jadi gimana caranya bisa apa namanya? Bisa menjual diri. Nah, akhirnya waktu itu ngobrol-ngobrol kan, "Oh, Jet, lu kudu bikin portofolio yang bagus nih," gitu. "Wah, portofolio yang bagus itu gimana?"
Oh, dijelasin dulu bikin kayak gini kayak gini kayak gini, nanti lu upload tuh ke GitHub gitu kan. Nah, dari situlah aku beneran dapet kerjaan sih, gitu. Padahal codingannya juga masih ampas gitu. Cuman at least ada dibandingin orang-orang yang nggak berani ngupload ke GitHub gitu. Mungkin readme-nya aja nggak ada gitu ya. Ini instruction-nya nggak ada, stack apa kayak library-nya yang dipakai tuh nggak ada juga gitu. Kayak nggak jelas nih buat apa juga. Cuman at least orang-orang tuh dapat gambaran, oh si anak nih skill levelnya di sini nih, skill setnya nih. Coba gue panggil dulu deh. Gue mau ngecek nih bener nggak sih skill setnya dia di sini, atau jangan-jangan skill set dia tuh di atasnya atau di bawahnya gitu sih kalau dari gue. Gitu. Kalau dari Mas Grady gimana? Ya, portfolio itu kayak menurut aku itu juga ngebuktiin seberapa willing kita tuh buat explore sendiri gitu. Dan mungkin juga sedikit ngeliat kreativitas ya, karena kalau portfolionya itu pakai project-project yang sudah umum seperti kapal Titanic atau kegel-kegel yang mungkin lebih umum kayak MNIS segala macam, itu mungkin bisa jadi indikator bahwa orangnya entah copy paste kode dari notebook orang lain atau ya apa namanya nggak kreatif gitu loh, nggak. Tapi ada cerita menarik sih, soalnya ada temen aku yang dia itu masuk ke industri di data scientist itu tuh tahun 2017 atau 16 gitu. Jadi begitu aku masuk kuliah, dia lulus, dia masuk sebagai data scientist. Nah, portfolio apa yang dulu bikin dia masuk sebagai data scientist? Titanic padahal gitu. Jadi mungkin di tahun segitu itu tuh masih Udah oke keren. gitu loh. Di waktu itu tuh GitHub-nya sesimpel itu tuh masih oke. Masalahnya kan sekarang mungkin tuntutan dari company juga lebih tinggi, atau kompetisi juga makin padat. Nah, gimana nih portfolio kita tuh, kita pengen nunjukin kemauan belajar kita dan ya mungkin kemampuan yang kita punya sebelum kita masuk ke industri itu. Itu yang menjadi permasalahan, dan aku itu spend more time thinking about what to make daripada making it. Karena nyari sesuatu yang unik itu susah gitu loh. Dan aku di sini kan bukan promosi brand space atau apapun, tapi aku benar-benar butuh mentor. If I have one mentor, itu bakal ngebantu aku banget. Dan waktu itu kalau aku nggak punya mentor sama sekali, aku benar-benar, aduh ini unik gaya, ini feasible gaya, ini itu nggak ya. Itu lebih lama mikir daripada ngebuatnya gitu. Betul. Itu tuh kadang-kadang aku juga dulu kayak gitu sih, lama di situ ya. Kayak, wah ini bikin apa ya? Soalnya iya bener, kalau cuma teknik doang kan kayak standar banget gitu ya. Orang-orang udah pada bikin nih gitu kan. Ini apa deh yang menarik? Menarik. Nggak nemu. Nggak nemu. Tapi pada akhirnya aku dulu nemu sesuatu yang lumayan menarik ya. Jadi teman-teman di sini ada yang pernah belajar reinforcement learning nggak? Mungkin Mas Grady kayaknya pernah denger nih. Pernah dengar ya? Ya dulu tuh aku lumayan tertarik tuh sama RL tuh dulu banget. Nah, terus waktu itu ada buku namanya, dari bukunya Barto ya, dia kayak emang ibaratnya kayak kitab sucinya nih buat si RL nih ya. Terus aku lihat, wah ini ada rumus-rumus, aku aplikasiin nih segala macem. Nah itu aku taruh di GitHub tuh. Nah pas aku lagi apply ke Noteflux, itu tuh aku malah ditanyain soal itu. Padahal kan di sana kan computer vision kan, tapi di mereka tuh kayak tertarik, lu tuh bikin apa sih gitu. Terus gue jelasin segala macam. Mungkin mereka juga ngelihat, wah nih anak juga sebenarnya nggak apa namanya, nggak pintar-pintar amat gitu. Ini masih goblok juga sebenarnya. Cuman at least dia mau nyoba gitu. Yang gue tangkap sih gitu ya, karena setelah gue masuk, pas gue jadi di sana kan kayak tiap minggu ada sharing session gitu kan, paper sharing gitu ya. Pas gue masuk, kok gue goblok banget ya. Kayaknya gue salah ngomong kemarin gitu, tapi kok masih diterima gitu kan. Nah ternyata pas gue coba tanya ke lead-nya, ke usernya gitu, ternyata memang eh, ya tadi ya ada batas minimum yang gue lewatin gitu ya. Tapi di sisi lain yang lebih penting adalah kayak seberapa willing sih gue tuh mau belajar gitu. Seberapa willing gue mau nunjukin bahwa gue tuh minat loh, apa namanya, ada di bidang ini gitu sih. Mantap nih pertanyaan Mas Fikri. Ini pertanyaan saya malah nggak berbobot kayaknya. Ini Mas Fikri aja jadi moderator nih. Mas tadi adiknya nggak masuk tuh Mas, nggak jadi masuk. Itu tadi ngambil kucing. Oh, kucingnya keluar masuk ya? Iya. Iya, sama nih kayak di rumah saya nih. Heboh sendiri kucingnya, Pak.
Gitu. Menarik. Nah, eee, aku pengen nanya sekarang. Tadi kan kita udah sama-sama sepakat ya bahwa sebenarnya kalau di bidang data itu kita, nyari orang-orang yang suka ngulik gitu ya, yang nggak disuapin lah. Karena jujur ya, kalau gue sendiri nggak suka orang yang disuapin. Misalnya kayak belajar apa-apa disuapin tuh gue nggak suka. Apalagi kalau di kantor ya, kalau emang ada orang kayak gitu udah nggak gue temenin kan, "Ah, anjing lu nanya mulu lu, lu tanya Google dulu lah." Kalau gue suka kayak gitu ya, gitu. Nggak tahu ya kalau teman-teman kayak gimana. Nah, eee, tapi di sisi lain ya, apa namanya, gue punya bare minimum juga nih, bahwa orang ini harus melewati sehingga dia bisa masuk gitu. Nah, kalau bare minimum dari Mas Grady sama Mas Fikri ini apa nih buat masing-masing bidang? Siapa dulu nih? Mas Grady dulu. Bare minimum ya, bare minimum. Aku nggak bisa jawab dengan benar mungkin ya, karena aku baru masuk gitu kan. Ya mungkin aku ceritain aja kualifikasi aku gitu mungkin, karena maybe that's the bare Yes. minimum gitu. Yes. Pasti basic of Python. Jadi yang sering ditekankan sama Kodio di grup itu benar hackeran gitu lah. At least basic algorithm, pandas, NumPy, pandas, NumPy, data manipulation itu harus bisa gitu, dan visualization-nya juga oke lah gitu. Kemudian kalau machine learning di scikit-learn ya itu mungkin tahu basicnya lah, kayak supervised learning sama unsupervised, linear regression, decision tree gitu-gitu, at least bisa menjelaskan basic intuition-nya tuh apa. Dan konsep-konsep yang mungkin ditanya kayak misalnya lasso, read, itu tuh apa tuh bedanya, bisa aja kan gitu. Dan akurasi juga nggak cuma akurasi doang, tapi ada precision, recall, F1 segala macam gitu ya. Jadi basic-basicnya mungkin di situ. Dan kalau misalnya mau deep learning itu ya bisa pakai PyTorch atau TensorFlow gitu kan. Itu sih yang aku pelajarin speknya di Python dulu. Dan aku baca-baca sedikit soal GCP, meskipun aku belum sama sekali pernah megang GCP itu apa gitu kan, baru cuman membaca sama nonton video YouTube doang. Nah, bare minimumnya itu mungkin bukan answering the right question, but answering the right answer, tapi asking the right question gitu loh. Karena waktu itu sempat kejadian, aku kayak dikasih semacam study case lah gitu ya, atau coding case lah gitu intinya. I don't manage to finish the solution gitu, tapi aku tanya gitu loh, misalnya ini mau algoritmanya apa, ini mau angkanya tuh di randomize atau ada di input oleh usernya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ngebikin mungkin recruiter aku atau bagaimana itu berpikir bahwa, oh, jadi dia tuh punya problem solving skill yang oke gitu. Sebelum dia langsung terjun menyelesaikan masalah dengan coding sana, coding sini, at least dia tanya dulu problemnya tuh gimana, cara berpikirnya tuh gimana. Karena cara berpikir itu tuh, dan sistematika berpikir tuh menurut aku, baik lagi personal opinion, lebih penting daripada aku ngerti spek A, B, C, segala macam gitu. Tapi speknya yang mungkin kalau untuk data science, aku bisa bilang Python, R, SQL, mungkin itu. Oke, Python RSQL ya. Mantap. Menarik nih tadi ya. Mas Grady tadi mention mengenai apa namanya, problem solving skills ya. Nah, itu tadi hal yang aku lewat sih pas ngejelasin sih. Tapi aku setuju banget. Itu kalau aku pribadi aku sependapat, jadi itu lebih penting dibandingkan dengan mengetahui stack itu sendiri gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari Mas Fikri gimana nih? Ya, sebenarnya juga udah diwakilin ya, kurang lebih sama. Ah. Paling gue cuma jadinya nambahin nih. Kayak tadi problem skill tuh bagus, dan main stack tuh Python SQL lah. SQL harus pasti bagus. Python juga. Itu bare minimum banget kan ya. Tapi kalau mau jadi data engineer nih, menurut gue sih kayak apa ya? Ada harus tahu dulu. Berarti dia udah ngulik kan, data engineer tuh bakal ngapain sih? Ya paling jadinya harus ngerti data pipelines kayak gitu. Terus juga di luar itu juga ngerti kaidah-kaidah software engineering. Contohnya mungkin dia ngerti Git,
CI/CD nggak harus ngerti stack-stacknya lah, tapi tahu lah CI/CD itu apa, kayak gimana sih. Nah, terus di luar problem solving tadi yang sangat penting itu, menurut gue yang penting juga adalah skill dia nge-googling-nya itu. Dia beneran orangnya ngulik dan googling. Karena semuanya, apalagi kalau pakai Python, community-nya yang gede itu pasti ada sih di Google. Iya, gitu sih kalau dari gue. I see. Ini ya kemampuan, kalau aku boleh summary, kalau Mas Fikri tadi yang menarik nih yang ini ya, kemampuan googling itu ya. Itu sih aku juga Googling. sependapat banget sih. Jadi ya itu tadi, kalau dikasih tahu nggak langsung nanya-nanya, tapi cari tahu dulu lah at least, ya kan. Gitu. Mantap. Wah, udah cocok sih jadi cocok Anda jadi mentor. Mantap. Lebih. Nah, sekarang aku pengen tahu juga nih, kalau apa namanya, eh kan teman-teman ini apa namanya, udah kerja ya di bidang DS sama DE gitu. Punya ini nggak sih, awalnya punya ekspektasi apa yang pada akhirnya itu nggak tercapai gitu setelah kalian kerja di situ? Mungkin dari Mas Grady dulu. Ekspektasi yang nggak tercapai. Mungkin aku orangnya nggak terlalu berekspektasi, jadi semuanya aku syukurin dan oke-oke aja gitu. Waduh, mantap. Gimana itu sih? Apa ya? So far udah ini ya Mas ya, sesuai ekspektasi semua berarti ya? Udah Apakah sih. jam kerjanya gitu ya Mas? Soalnya kan kalau yang aku dengar nih ya, banyak orang kalau di nontek itu kan kayak kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Dan mereka biasanya kayak, "Oh, gue mau kerja cuma jam segitu." Cuman entah kenapa kalau aku lihat teman-teman aku di tech termasuk aku tuh, kerjanya tuh jam kerjanya suka nggak jelas gitu loh. Bisa pagi, bisa malam, pagi, siang gitu. Padahal nggak ada yang nyuruh juga gitu. Tapi karena kita suka, akhirnya kita ngelakuin gitu. Nah, Iya, cuman itu ya aku udah kayak sesuai gitu. ekspektasi aku sih. Nah, kalau Mas Grady gitu juga? Aku kayak gitu, dan justru aku seneng gitu. Jadi kayak ada satu hari yang load aku banyak, terus misalnya besok karena aku udah udah automate runningnya gitu, tinggal aku nungguin aja gitu kapan iterasinya selesai gitu kan, kita bisa pantau di GCP-nya gitu, apa kapan ngerunning script-nya selesai gitu. Dan waktu ngerunning script-nya selesai kan ya bisa melakukan aktivitas lain gitu atau gimana. Karena enaknya adalah justru karena bisa di automate itu yang aku suka gitu. Jadi memang ada hari-hari di mana aku mesti bener-bener ngulik banget lah codingannya, automate gimana, dan ngetes. Tapi begitu udah bisa di automate, wah itu udah enak itu. Ditinggal ngapain juga pasti jalan gitu. Paling ya tapi nggak bisa lama-lama juga sih, karena mesti kalau ada error gitu kan gimana, kita mesti pantau juga. Tapi so far sih, aku sih oke-oke aja ya, karena mungkin aku nggak ekspektasi yang terlalu kayak tinggi-tinggi, pengen bisa nemuin Bitcoin, nemuin Tesla. Aku kan nggak kayak gitu mungkin ya. Jadi apa akunya juga yang nggak ada mimpi mungkin, tapi ya aku Waduh. nggak tahu lah. Cuman aku selama ini aku bersyukur aja sih. Dan aku juga baru 1 bulanan, 2 bulanan kan ya di DS gitu. Jadi mungkin masih honeymoon phase kali ya, belum ada. Oke. FC aja. Mungkin nanti aku nanya setelah 6 bulan kali ya, Mas ya? Iya gitu, aduh mungkin ada gitu loh. Lanjut 6 bulan lagi ya. Iya, 6 bulan lagi berarti kita set nih, ada ini lagi nih, talk show lagi. Nah, kita lihat nih perubahannya apa nih. Ya mungkin udah nggak senyum atau gimana, atau malah tetap saya nggak tahu lah. Amin, semoga aku nyaman lah di sini. Aku juga berdoanya kan seperti itu, kita semuanya juga berharap. Amin. Mantap. Sip, sekarang Mas Fikri nih, gimana Mas? Kalau buat sekarang sih, alhamdulillah semua ekspektasi nggak ada yang, ya maksudnya udah nggak ada lah, nggak yang aneh-aneh, nggak apa ya, kayak tercapai semua sama kayak Mas Grady gitu. Gue juga bingung kalau ekspektasi nggak tercapai apa ya. Mungkin keluhan-keluhan orang-orang di bidang data lainnya kali ya. Kan sebelumnya gue juga pernah jadi mentor di bootcamp Ikra gitu. Itu udah banyak yang kerja. Beberapa dari mereka itu mungkin punya keluhan di mana company mereka tuh belum siap untuk memiliki apa ya, platform data science lah ibaratnya, atau analytics platform.
Jadi ketika mereka nge-build itu juga nggak terlalu dipikirin, kadang pekerjaannya nggak sesuai, malah lebih banyak ngurus Excel gitu, ada juga yang kayak gitu di beberapa I company. see. Terus ada juga yang beberapa yang dari nol, benar-benar dari nol, tapi dia sendiri gitu. Jadinya dia cuma sama cloud architect gitu-gitu. Nah itu banyak yang kayak gitu. Jadi ya kalau gue sendiri sih alhamdulillah company gue nggak udah siap lah. Jadi gue banyak explore juga, banyak banyak yang hal yang belum gue explore gitu. Gue juga masih belajar. Ya cuma mungkin keluhan-keluhan di luar sana tuh banyak company yang belum siap gitu kali ya. Kalau yang gue lihat I gitu sih. see, I see. Iya. Setuju sih Dan aku. kebetulan mungkin coba tambahin, Mas. Kalau boleh nanggepin yang Mas Fikri ngomong itu sih aku setuju sih, apa em, bukan mau it's not bad mouthing ya, karena semua orang juga mengakui lah gitu, waktu ada akuisisi di perusahaan nama aku itu, kita lumayan kalang kabut sih, karena tentang datanya tuh mau gimana, karena ya memang it's a sudden change gitu loh, dan mau semature apapun, kalau memang ada infrastruktur yang berubah, pasti itu repot gitu loh. Dan aku juga nggak tahu kalau misalnya kedepannya, misalnya kita kan pakai GCP selama ini, tapi misalnya replace ke AWS atau Azure segala macam, mungkin ya bakal repot gitu loh, kita adjust lagi ke semuanya. Dan memang selama ini yang berhubungan dengan orang produk dan bisnis itu lead aku, bukan aku sendiri. Dan so far aku bersyukur kalau di company aku sekarang ini, orang produk, bisnis, dan bidang lainnya yang mendukung dan yang memprovide kita dengan data, itu mereka punya pengetahuan akan data science yang lumayan oke gitu. Jadi mereka nggak expect yang tinggi, yang impossible lah gitu. Dan mereka mau diajak negosiasi kerjasama sama kita. Kita ngerti apa yang mereka mau, mereka ngerti apa yang kita visible untuk capai dalam jangka waktu yang itu. Tapi memang di beberapa company lain, di tempat teman aku kerja juga ya, aku pernah dengar gitu, unrealistic expectation, karena ada buzzword AI, machine learning, seakan-akan itu tuh jadi mantra yang bisa menyelesaikan semua persoalan, padahal enggak. Kalau garbage in, garbage out, datanya jelek masuk, pasti mau model kita semutakhir apapun, jatanya juga keluarnya kayak gitu. Untungnya mungkin ya di company yang aku kerja sekarang, kita udah mature gitu loh di sistem itu, dan orang yang memprovide datanya pun juga ngerti gitu loh akan konsep itu. Oke, menarik, menarik, menarik nih. Iya sih, kalau dipikir-pikir kan teman-teman kerja di startup yang udah lumayan established ya, dan kemungkinan memang supervisornya tuh lumayan ngerti ya untuk hal-hal data gitu ya. Cuman mungkin kalau di tempat-tempat lain seringkali mendengar suara-suara sumbang. Ya kan? Wah, ini gue dimintain ini nggak make sense lah gitu. Udah datanya mungkin nggak ada, tapi diminta ngelakuin ya kan. Ada juga yang infanya belum belum mumpuni gitu kan ya, disuruh kerjain. Gitu. Tadi ya buzzword gitu ya. Kayak big data 4.0 gitu ya. Bukit algoritma gitu-gitu ya. Kayak gitu. Waduh. Aduh, saya jadi takut nih. Mau Saya pindah jadi ke situ, takut. Mas. Waduh. Ini bisa disensor nggak nanti? Saya jadi takut nih dengan keselamatan saya. Oke. Nah, mungkin terakhir ya sebelum ngelihat portofolio teman-teman, aku kalau boleh nanya, kalau aku boleh tahu ya, teman-teman di sana stack-nya pakai apa aja sih? Gitu. Dari Mas Grady dulu. Kalau di company tempat aku kerja sekarang, kita stacknya pakai Python in GCP. Jadi banyak kan kita tuh pakai notebook yang Jupyter Lab yang terintegrasi di GCP. Jadi pakai Dataflow, pakai BigQuery, di situ. Kebanyakan kita di situ sih. Oke, nah yang nge-setup data flow BigQuery-nya itu dari Mas Grady sendiri atau dari DE-nya tuh? Kerjasama antara DE sama kita gitu loh. Jadi memang di company aku sekarang kan ada DA, DE, sama DS-nya kan saya dibedain gitu loh. Memang ya ini udah lumayan mature lah, udah mature banget gitu menurut aku. Sampai satu company itu bisa punya banyak orang untuk mengisi DA, DS, DE. Kalau mungkin company lain yang belum mature,
dia satu person kan, kayak data superhero lah, satu orang bisa nyatain semuanya gitu kan. Full stack data profesional lah gitu intinya Iya, gitu. Untungnya kita enggak sih di sini. Jadi kadang-kadang kita juga bikin data flow pipeline-nya, tapi mungkin yang benar-benar dari nolnya sih kayaknya ya DE. Tapi aku juga kayak tahu kalau senior lead-nya aku tuh ngebikin API yang kita pakai juga gitu sehari-hari. Jadi memang mungkin itu yang level-level di atas lah. Hopefully one day I can achieve apa yang mereka bikin juga nanti. Tapi ya intinya kita di GCP sama Python sih. I see. Berarti udah everything udah di cloud ya kayaknya ya. Berarti ya. Udah nggak main on-prem lagi gitu. Oke, nice. Kalau Mas Fikri gimana, Mas? Kalau stack di sini sebenarnya cukup banyak ya, soalnya alhamdulillah gue punya atasan yang ngulik gitu loh. Jadi untuk data warehousing-nya sendiri, data pipeline-nya itu kalau codingnya bisa pakai Python, terus kalau kita batch processing itu data pipeline-nya pakai Airflow, Apache Airflow, terus kalau kita streaming bisa pakai PubSub ataupun Kafka. Terus kalau kita bikin API itu biasanya di sini pakai Golang. Ya, dan juga kita juga pakai beberapa stack DevOps gitu untuk container deployment kayak Docker, terus juga buat automation pakai Ansible, kayak gitu-gitu sih. Dan CI/CD-nya pakai Jenkins. Ya jadi ya kayak gitulah pokoknya. Cukup banyak yang I see. masih harus dieksplor. Mantap. Seru. Tapi aku jadi kepikiran deh, kan kalau dulu kan DevOps itu kan ada buat kayak nge-manage infranya gitu ya. Kalau di tempat kalian masih ada DevOps nggak sih? Kalau di tempatku sekarang udah nggak ada. Jadi sebuah tuh udah misalnya pakai cloud, nge-setup sendiri gitu. Jadi nggak ada DevOps lagi. Jadi kayak ibaratnya decentralized gitu lah. Si software engineer-nya kayak sama engineer-nya expected buat ngerti hal tersebut. Jadi kayak bisa setup CI/CD sendiri atau setup pipeline sendiri gitu-gitu sih. Kalau di tempat kalian gimana? Oke, untuk pertanyaan ini aku kurang tahu gitu karena aku juga baru di sini dan aku nggak bisa kasih jawaban yang akurat karena sebenarnya kita juga pakai gitu loh kayak Airflow atau semacam kontainer yang kayak Docker itu kita pakai sih. Cuman ya aku kan belum mungkin ya aku baru probation juga kan di sini. Aku belum ngejalanin project di situ gitu loh. Jadi aku baru ceritain apa yang aku tahu doang. Aslinya ya saat ini I cannot give the exact answer gitu sih. Oke. Sip, thank you Mas Grady. Ayo Mas Fikri gimana Mas? Kalau DevOps sih nggak ada ya, kayaknya yang ngerjain tim data engineer deh. Jadi emang di sini kan kita masih ada on-premise ya, ada beberapa data-datanya cukup konfidensial, pengennya disimpannya di server sendiri juga. Jadi ya di situ perlu setup VM, infrastruktur kayak gitu-gitu sih. Itu biasa kita juga yang bikin. Kalau teman-teman mau tahu itu biasanya automation gitu pakai Ansible. Terus ya kalau kita cloud juga make, kebetulan juga BigQuery kan kenceng ya untuk data-data yang gede tuh. Kita di BigQuery, jadinya ya nggak ada sih DevOps-nya sih, tapi yang handle juga dari data engineer-nya. I see. Sip. Mantap. Oke, ini sekarang kita masuk ke bagian yang cukup seru nih, gitu. Mungkin kita langsung masuk ke bagian portofolio ya. Jadi di sini udah ada 2 abang-abangan yang siap memperlihatkan dulu tuh mereka sebelum dapat kerja itu portofolionya apa sih gitu. Dan mungkin kalau sekarang masih bikin mungkin bisa dilihatin juga sih. Silakan Mas Grady. Thank you. Aku coba share screen-nya ya. Silakan Mas. Ini apakah udah terlihat ya? Ya, kelihatan. Udah kelihatan ya. Oke, aku giniin aja. Nah, oke. Jadi ini something yang aku buat jadi masuk ke portfolio aku. Ini sebenarnya project yang sangat sederhana dan codingannya itu bisa dipelajari di mana aja gitu. It's not something fancy. Tapi mungkin aku lanjut dari cerita aku. Waktu itu kan aku bilang aku spend more time thinking about apa yang harus aku lakukan gitu kan, how to find something unique gitu kan. Sebenarnya ini terinspirasi dari
fashion and niche, ya image classification biasa di Kaggle yang Oke. cats and dogs, ada horse, ada human kan. Waktu itu di Kaggle banyak dataset yang kayak gitu. Ini sebenarnya cuman image classification biasa. Tapi aku berangkat dari pengalaman waktu itu pernah in a Chinese New Year celebration, aku sama keluarga aku pernah, jadi keponakan aku kayak maksudnya sanak saudara aku yang masih kecil lah, masih baik itu, mereka suka kebalik-balik gitu loh, bilang iPad itu iPhone, iPhone itu iPad gitu kan, karena waktu itu kan bentuknya mirip kan, waktu itu masih iPhone 7 kalau nggak salah, iPhone 7, iPhone 8. Jadi iPad mini sama iPhone 8 Plus kan mirip-mirip gitu bentuknya. Jadi mereka kayak yang masih bayi itu kayak itu yang bedain gitu. Apalagi sekarang iPad itu ada Magic Keyboard, seakan-akan mirip seperti MacBook gitu kan. Aku pengen challenge, apakah model yang aku train di TensorFlow ini itu bisa lebih pintar dari keluarga aku waktu itu gitu loh. Karena memang desainnya mereka mirip gitu kan. Jadi ini dari situ berangkatnya. Aku pengen bikin image classification, tapi aku nggak pengen ambil data dari Kaggle. Aku pengen bikin problem statement aku sendiri. Aku pengen bikin ide aku sendiri. Jadi datasetnya itu aku script dari Google Image. Nah, Apple Image. Nah ini datasetnya itu aku script dari Google Image dan aku upload ke Kaggle my own repo atau my own page gitu di Kaggle. Jadi ada sekitar 500 gambar MacBook, 500 gambar iPad, 500 gambar iPhone, sekitar segitulah. Dan ini gambar-gambarnya ini aku ambil dengan angle yang berbeda-beda. Bahkan ada yang cuma keyboardnya doang, ada yang background-nya kayak gimana, ada yang tipis seperti itu. Supaya algoritmanya ini bisa kenal banyak sisi dan banyak angle dari gambar MacBook, iPad, dan iPhone seperti itu. Dan kemudian aku trainingnya yaitu dengan TensorFlow. Kalau kita mau ngelihat notebook-nya, ya ini nggak tahu ya bisa dibuka apa enggak di sini. Kadang-kadang suka error notebook dilihat di GitHub langsung. Ini very simple image classification kayak MNIST aja gitu. Aku pakai transfer learning sih dari Keras. Jadi aku kayak semacam pakai yang ImageNet di Keras gitu lah, aku import buat bantu classification-nya biar akurasinya juga lumayan tinggi. Ya udah aku tinggal bagi ke 3 kelas, bagi menjadi train dan test, terus aku training modelnya, aku bikin neural network-nya kan aku habis training modelnya, terus aku deploy. Nah, the reason aku deploy adalah supaya menambah keunikannya itu, supaya nanti ketika aku di interview atau ketika orang lain pengen tahu apa yang aku bikin, mereka nggak ngebaca codingan Jupyter Notebook aku, tapi mereka bisa langsung mencobanya di laptop mereka masing-masing. Bahkan di HP mereka masing-masing pun mereka bisa coba deep learning model yang aku train itu. Dan aku deploy-nya itu di sebuah platform yang namanya Streamlit. Ini juga bagus nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau melakukan deployment yang simple ya, modelnya kalau nggak salah nggak bisa lebih dari berapa ratus mega gitu size-nya. Karena bakal lemot juga gitu. Itu bisa dipakai di Streamlit. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Nah ini kan lama kan modelnya memang nggak optimize banget gitu loh. Kita ambil gambar dari Google Image, gambar apa aja, kita copy the link, terus kita paste di sini, kita bisa classify the image. Nanti dia ngambil gambarnya dari link itu, dan kemudian dia mengclassify gambar ini apa gitu. Nah, the uploaded image resembles an iPhone, dan dia confidence-nya berapa gitu loh. Dia confidence bahwa dia itu iPhone, probability-nya 77% lah gitu. Karena memang ini balik lagi, ini mirip iPad, bukan yang ada notch-nya ini, masih iPhone lama. Kita ambil lagi misalnya iPad yang belakangnya gitu misalnya. Atau yang ada Magic Keyboard, coba kita ambil. Terus kita paste di sini. Waktu itu di randomize Google Image yang aku script itu, dia dapat 83% sih akurasinya. Jadi maybe not bad gitu loh. Nah ini kan dia lumayan yakin di iPad. Tapi lihat second-nya itu dia MacBook karena ada keyboard-nya, mungkin ada aspek itunya yang dia mengira bahwa ini tuh adalah MacBook. Ya sebenarnya
cuman begitu doang gitu loh aku. Tapi di sini aku kasih about the project, aku tulis kayak misalnya datasetnya apa, modelnya itu apa, itu kan yang aku ambil itu dari Keras itu apa, dan juga how to make it better-nya gitu loh. Kita bisa pakai different architecture, kita bisa ganti optimizer yang lain-lain, dan ya kita bisa nambahin image-nya gitu loh. Dan kemudian aku tambahin about the author gitu loh, misalnya biar orang yang nanti ngebaca ini ya profesional dikit lah gitu maksudnya. Jadi intinya sih yang aku pengen bilang, ini project sangat-sangat simple gitu loh. Tapi yang aku pengen highlight dan mungkin semoga bisa inspire teman-teman yang mendengarkan adalah ini sebenarnya cuma image classification biasa banget gitu. Kalau teman-teman pernah belajar fashion image segala macam, cats and dogs yang di Kaggle nih, aku tunjukin deh, cats versus dogs Kaggle. Pola kerjanya nggak jauh beda dari sini gitu loh. Ada 2 kelas, kita training, dan kodenya ini udah banyak gitu loh. Orang-orang bikin notebook yang ratingnya lumayan lah gitu. Konsepnya sih gitu doang. Tapi pertama, aku pengen data aku unik. Kedua, aku pengen ada tampilannya yang bisa dipakai orang lain. Dan aku pengen UI-nya lumayan bagus. Di situ uniknya. And that's my project gitu. Ini project pertama aku. Kalau misalnya ada mungkin dari Mas Jadi, Mas Fikri, atau teman-teman lain ada feedback, kritik, atau bagaimana ya, silakan aja gitu loh. Karena ini ya it's not a grand, complicated project gitu loh. Gimana? Mungkin dari Keren. Keren banget. Ini apa ya? Keren kan? Apa ya? Kadang-kadang orang tuh nggak kepikiran ke situ sih, kayak ya udah nih ngoding selesai tapi bentuknya GitHub gitu kan. Padahal kita bisa ngebungkus barang itu menjadi lebih cantik gitu kan. Nah, di sini Mas Grady ini ngebungkusnya dengan pakai Streamlit. Jadi kita punya user experience yang enak gitu. Dibandingkan dengan kayak oh yaudah nanti ini ada Docker file-nya ya kan. Docker file-nya di running dibikin Docker dibikin apa namanya? Docker-nya nanti dibikin kontainernya ya kan. Udah gitu coba running pakai script ini gitu, masukin parameter. Kan secara user experience kurang asik ya gitu ya. Nah, kalau ini kan enak nih, kita tinggal naruh link dari Google Search gitu, masukin ke Classify deh. Gitu. Gokil, mantep. Ini berarti bisa diakses orang lain juga ya, Mas ya? yes, jadi linknya aku taruh di chat atau Iya, ya, taruh di chat atau sama Telegram nanti kali ya, Mas ya. Mantep. iya ya. Iya, asik. Nah, gitu tuh teman-teman. Udah atau gimana? Atau Sabi. Yang lain ada nggak, Mas? Minta lebih. Minta lebih. pernah waktu itu aku bikin, waktu itu ini juga ada project yang aku bikin. Ini terinspirasi dari mana? Coba dari yang California Boston house price. Di Kaggle kan ada kan sering kayak gitu. Iya, Yang Boston. di house dikasih ciri-cirinya, lantainya berapa, areanya berapa, segala macam. Terus kita bikin regresi. Itu di Kaggle udah banyak dan udah terkenal. Yes. Terus gimana cara bikin uniknya? Ya udah, bikin aja Jakarta gitu kan. Aku jadi gather aku web scrape dari sebuah website lah gitu. Yang sekarang web scrapingnya aku pun juga udah nggak bisa. Kenapa? Mungkin mereka patch itu kali ya. Aku juga nggak tahu legalitasnya gimana. Don't try this at home kalau misalnya nggak legal. Waduh. Tapi aku bikin kayak gini, apartemen rent price calculator gitu loh. Jadi kita tuh bisa, sorry ini masih running, kita bisa milih what type of your apartment, misalnya studio, atau mau berapa bedroom, fully furnished nggak, areanya berapa, bathroomnya berapa, ini di Jakarta Barat, misalnya, atau Jakarta Pusat, terus di atau Gunung Sahari gitu. Terus kayak misalnya kita mau ada fasilitas ini, kita mau ada fasilitas yang ini, ya gitulah ya, swimming pool, basketball, gym. Terus kita bisa calculate price gitu loh, calculate price. Tuh, ntar ada, nah ini ada prediksi intervalnya berapa gitu loh kira-kira. Ini 1 tahun rentalnya berapa kira-kira. Dan selain itu, aku juga ada membackup itu dengan apa?
visualisasi gitu loh. Ini bisa di datanya. Kita mau box plot misalnya, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom, distribusi harganya gimana ya, gitu loh. Ini kan ada nih, unit type-nya apa, regionnya mana, districtnya berapa, longitude, latitude. Bahkan kalau mau lebih menarik lagi, kita bisa bikin map-nya. Nah, ini nih yang warnanya lebih pekat, itu yang harganya lebih mahal. Jadi melalui peta ini kita bisa ngeliat kalau memang apartemen yang harga rentalnya mahal, adanya di Jakarta Selatan banyaknya, karena memang lebih pekat di situ. Dan semakin keluar dari area Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu, makin memudar warnanya, artinya price-nya makin murah gitu loh. Ya itu sih yang aku buat, terinspirasi lagi dari sebuah project Kaggle yang terkenal gitu loh. Jadi aku take a popular Kaggle project, I make it my own using my own data, using my own UI. Itu sih intinya. Itu. Gokil. Ada lagi nggak Mas? Nanya lagi. Udah. Minta lagi. Oh udah ya. Udah. Iya. Mantap Mas Gredi, terima kasih atas showcase-nya. Nah sekarang mungkin ke Mas Fikri nih. Gimana Mas? Jangan mau kalah dong, jangan mau kalah. Enggak, kerenan Grady jauh. Gue biasa aja nih portofolio gue. Aminin nggak nih? Beneran. Jadi udah kebanting deh gue. Harusnya gue duluan tadi yang biasa Iya, dulu. aduh, sorry. Mas Grady. Sorry. Aduh. Iya, jadi gue share screen aja deh. Jadi, sorry nih gue bentuknya. Jadi gue udah lama pakai ini. Jadi udah bahan waktu itu pakai Tableau dan GCP, tapi udah projectnya udah dihapus. GCP juga, Tableau-nya juga gue udah nggak punya di laptop yang sekarang. Jadi waktu itu tuh gue udah lama ya ini ya. Ini pas awal banget gue selesai bootcamp. Bootcampnya itu abis itu gue kayak dikasih magang gitu sama namanya Jabar Digital Service. Nah, Jabar Digital Service itu waktu itu ngasih gue data traffic yang mereka tuh sama Waze. Nah, Waze gue dikasih API-nya, terus kayak mereka terserah mau ngapain. Waktu itu gue bikin dashboard real time kayak gitu. Jadi ada beberapa data alerts, jams, dan irregularities. Ini data dari Waze-nya. Terus ini arsitektur yang gue bikin waktu itu gue pakai simple cron job yang gue taruh di GCP yang gratisan tuh, free tier. Terus gue stream pakai Google PubSub yang nantinya dikonsum sama BigQuery. Lalu BigQuery itu gue connect ke Tableau. Waktu itu Tableau-nya gue juga pakai Tableau bajakan, yang penting bisa ngeliatin. Ini kayak ya stats tentang datanya. Kayak gue presentnya di depan orang Jabarnya nih waktu itu, jadi sampai Ridwan Kamil mau pakai dashboard gue di comment center-nya di Gedung Sate. Yang kenapa tiba-tiba nggak ada kelanjutannya tuh. Waduh. Ada beberapa fakta-fakta menarik nih, kayak kabupaten dengan eksiden paling banyak Bekasi, bisa kalian lihat. Ini tuh tahun Januari 2020 datanya. Ini gue kasih lihat, sebenarnya ini bukan tentang data engineering sih, tapi yang data engineering-nya itu di GCP sebenarnya yang gue bikin pakai dari pakai cron job di GCS itu, compute engine itu, ke PubSub sampai ke BigQuery-nya. Intinya gue paling nunjukinnya dalam bentuk dashboard. Waktu itu yang gue bilang pengen dipakai ini, ya gue nggak tahu ini dashboard yang bagus apa enggak, soalnya waktu itu gue bootcampnya data engineering juga. Ini waktu itu solusi yang gue kasih tuh ini, dan ini alhamdulillah waktu itu cukup membuat kayak gue jadi di waktu itu gue kayak waktu gue ngerjain project ini kan ada mentornya itu dari tiket.com, itu kayak ngasih gue referral buat kesana, tapi gue ada ikatan dengan Ikra, jadi gue ambil Ikra gitu. Terus habis itu gue nggak cuma di sini, gue buat gue juga ada bikin portofolio juga, tapi sayangnya maaf banget nih, dependensiesnya deprecated, jadi di laptop lama gue mungkin bisa di run-nya. Jadi gue ceritain aja kali ya. Jadi tadi gue udah coba pip install requirements-nya ini, dan
udah nggak bisa gitu, udah deprecated. Jadi ini gue bikin electricity bill extractor yang fungsinya adalah nge-summarize bill sebenarnya bill apa aja sih, tapi waktu itu gue kayak dapat format data-data bill electricity yang di sensor nih dari. Nah ini gue langsung nge-summarize data ini jadi yang bisa langsung dibaca atau mungkin langsung dikonsum sama database. Nah, jadi ini kan kasar gini ya, gue pakai simbol OCR gitu, pakai PyTest-REC di sini. Ini gue bikin apa semi OOP gitu, tapi masih belum pakai kelas. Ini gue belum belajar kelas waktu itu. Jadi ada mainnya tuh, nah mainnya pertama itu kan PDF ya, data yang tadi tuh PDF scan-scanan. Gue convert jadi image dulu, terus di convertnya juga ada namanya gue image processing jadi apa namanya black and white tuh mas, gue udah lupa istilahnya. Oh iya. Black and white, terus ada filter yang bikin yang hitamnya tuh jadi lebih tajam, ya itu gue udah lupa namanya, soalnya udah lama juga ngerjain ini. Di sini gue ada ngefilter yang warna hitamnya jadi lebih pekat. Nah baru gue di situ pakai PyTest-REC buat nge-extract atribut-atributnya di sini. Nah ini biasanya setiap gue interview gue kasih lihat sih gue run, tapi ini kebetulan ini laptop kantor dan udah deprecated. Jadi intinya yang tadi itu electricity bill yang ini, yang gambar, yang berapapun halamannya bisa gue summarize jadi kayak gini, jadi JSON. JSON-nya bentuknya langsung ada bill summary-nya, bill details, bill attributes kayak gitu. Kayak gitu sih. Wih, mantep. Ya, Ini jadi, Mas mungkin nanti kalau mau interview baru diberesin lagi kali. iya, kalau gue mau interview lagi nih, gue benerin dulu nih dependensi sih. Baru nih. Tapi ya, belum pakai Streamlit gitu, jadi gue bikin API biasa pakai Flash. Jadi cara makanya tuh, misalnya ini gue masukin segala macam, terus gue masukin ini file, lalu nanti responsnya adalah ini tadi JSON-nya, kayak gitu sih. Gitu. Mantap. Keren Mas. Ini nggak kalah kok sama yang tadi kok. Nggak kalah. Tapi yang malah menang lah ini. Aduh, aku perlu pakai Streamlit kali ya. boleh aku ya. tanya bentar ke Mas Fikri soalnya. Boleh Grady. Oke, soalnya apa ya? Aku punya project itu nggak scalable gitu loh. Jadi kalau data setnya udah segitu doang, data trainingnya itu nambah baru, model aku nggak bisa improve gitu loh, atau nggak ada kayak dashboard yang interaktif yang bisa kayak ya ada engineering-nya lah di GCP gitu. Padahal awalnya tuh ya aku mau project aku tuh juga pakai GCP waktu itu, tapi kan GCP-nya kan aku udah kayak stigmanya aduh harus bayar ini, terus ribet lagi kan belajarin arsitekturnya. Ujung-ujungnya ya udahlah pakai arsitektur yang gampang, Streamlit. Memang Streamlit itu mengecohnya adalah tampilannya clean ya, padahal itu tuh loadingnya lama banget gitu loh, runningnya tuh lama banget, nggak efisien lah intinya gitu, dan nggak scalable. Justru yang aku suka itu adalah project yang kayak scalable gitu loh, yang pakai engineering principle yang kayak tadi Mas Fikri tampilin yang di GCP itu. I wish my project itu bisa seperti itu gitu loh waktu di awal kemarin. Cuman yang aku pengen nanyain itu adalah kalau misalnya data science gitu kan mungkin bikin portfolionya tuh ngambil data dari Kaggle terus udah gitu kan, datanya juga paling nggak banyak-banyak. Tapi kalau engineering kan justru aku dengar tuh ada kata-kata kayak Hadoop, terus apa ya kayak Apache gitu. Itu gimana belajar dan bikin portonya sih Mas? Soalnya kayak kan bukan Python gitu loh, bukan sesuatu yang easily runnable gitu di laptop minimum gitu. Bukankah itu harus speknya tinggi atau gimana gitu Mas? Mungkin bisa itu pertanyaan aku sih. Mungkin gue dari awal dulu nih, Grady nih.
Jadi waktu itu gue juga terbatas GCP bayar ya, tapi ternyata lo bisa pakai GCP free tier nih. Iya, ya. Ya. Itu emang cuma 3 bulan, tapi kalau aktivasi jadi setahun $300 ya. Jadi kayak Oh, lumayan gitu sih. Ketika lo aktivasi jadi setahun. oh, Jadi jangan sampai nggak lo aktivasi malah. kayaknya udah Cuma lewat kalau sih udah aku. diaktifasi, ya lu harus liatin pas udah habisnya itu jangan sampai kena billing lu. Soalnya gue kena billing Ya, dikit. Gue kena Nah, billing itu. tuh. Langsung lu hapus-hapusin projectnya kalau udah mau habis tuh. Kayak gitu. Jadi gue pakai yang gratisan dulu, ngulik-ngulik. Hadoop, gue juga gue belajar dari mana ya? Di YouTube tuh ada tuh setup Hadoop. Jadi emang agak ribet kalau Hadoop. Sebenarnya yang lainnya selain Hadoop gampang kalau buat ini. Setup hmm. Hadoop cluster. Jadi gue Wah, Dota dulu tuh, Dota dulu. ada lagi. Salah fokus, sorry. Mana ya? Gue punya waktu itu gue lihat gitu deh cara setup ke Hadoop cluster. Setup Hadoop cluster GCP. Ya pokoknya ada banyak. Ini nih, yang ini how to install Cloudera Manager on Google Cloud Cluster. Tapi ya setahu gue ini Cloudera yang gratisan itu udah deprecated juga sih. Udah nggak ada yang gratisan. Tapi intinya dulu gue pakai GCP itu yang gratisan, terus gue install Hadoop kan cluster ya, kayak data gitu. Jadi multiple nodes gitu. Jadi gue bikin 3 compute engine, terus gue ikutin ini buat nginstallnya dan gue explore dan ternyata juga Hadoop tuh nggak terlalu ribet gitu sih. Dalamnya kan kayak Hive. Itu kan sebenarnya mirip BigQuery gitu. Cuma kayak gitu-gitu aja. Nah, gue cuma pengen tahu aja. Terus kalau yang lain-lainnya kayak misalnya nih, sekarang kan data engineer tuh banyak banget ngomongin Airflow ya. Iya. Terus Ya, ya. gimana nginstall Airflow kan ribet. Sebenarnya nginstallnya lu harus belajar Docker. Jadi ketika lu tinggal tinggal Docker run Docker image ya. Jadi lu nggak perlu nginstall, langsung ada semacam VM yang bisa jadi Docker itu. Dan di situ lu bisa ngulik-ngulik deh. Tanpa perlu lu install di laptop lu, langsung kalau lu mau hilangin langsung Docker stop gitu, langsung Docker compose down kayak gitu. Gitu sih. Ya enaknya lu di Docker tuh kan ada banyak image ya. Ada namanya hubdocker.com. Ini sebenarnya Hadoop juga ada, tapi gue nggak yakin bakal kenceng gitu sih, bakal lemot kayaknya. Kayak lu mau nyobain misalnya apa ya? Apa kira-kira Grady yang pengen lu kulik? Eh, aku nggak tahu sih, aku masih buta soal hal ini gitu. Mungkin yang masih jarang Flink gitu kali ya, Flink apa sih Flink gitu. Gue juga belum pernah. Ini mungkin kita ambil image-nya, kita bisa ngulik-ngulik gitu loh. Oh, oke. Jadi kan di sini juga how to use-nya juga ada tuh with Oh, jadi kita Docker. pakai Docker, bukan langsung dari Apache-nya gitu. Ya jadi kita nggak perlu nginstal lagi di laptop kita jadi Nah, berat gitu. Kita udah di Docker langsung aman sih menurut gue gitu. ini di sini something new yang aku juga interested in gitu. So, thank you so much gitu. Nah, Ya, ini gue stop sharing. Mantap. Jangan, Mas, nonton Dota dulu tadi, Dota dulu. Dulu kita. Oh, jangan. Sabi. Ini emang Docker nih solusi umat sih kalau gue bilang sih. Iya. Mantep ini. Dari Docker kita nih juara banget sih. Penyelamat hidup gue lah, banyak. Sering kali gue diselamatkan oleh Docker tuh. Gue kan entah gimana nasib gue nih. Sabi. Nah, ini sayangnya nggak ada pertanyaan nih. Mana nih, ada yang mau nanya nggak nih? atau Sayang kita yang banget nih. nanya. Oh iya. Aduh. Udah kayak ospek ya. Lu nggak ada yang nanya, gue tanyain lu. Wah, kayaknya nggak ada yang nanya nih. Stabil lah kalau begitu, tidak apa-apa. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa tanya ke Telegram karena kebetulan ada Mas Grady sama kalau Mas Fikri aku nggak tahu udah di Telegram belum ya? Belum di invite. Ntar Oh, mungkin nanti di invite biar bisa menjawab pertanyaan. Bisa. Mungkin kalau aku boleh summary dikit ya. Kayaknya sih Mas Grady sama Mas Fikri ini sepakat bahwa memang dalam mempelajari sesuatu di bidang data ini kayak mungkin teman-teman harus banyak ngulik sendiri sih gitu karena mungkin teman-teman udah kuliah di CS gitu ya atau
apa ya, teman-teman udah ikut bootcamp gitu. Cuman kalau pengalaman aku juga ngelihat sih kayaknya kurang cukup sih gitu. Jadi emang harus banyak ngulik sendiri gitu. Dan memang kalau dari sisi kita sebagai user gitu ya, kalau kita nyari orang memang kebanyakan nyari orang yang suka ngulik gitu. Karena ya kita nggak mau juga kan lagi kerja ditanya-tanyain mulu gitu kan. Apalagi kalau itu lu bisa bisa nyari di Google gitu kan. Itu sih. Tapi ya balik lagi, semangat belajar itu harus ada buktinya. Nah, salah satu buktinya itu kalau dari kami ya mungkin portofolio sih gitu. Tadi Mas Kridu udah menunjukkan portofolionya pakai Streamlit ya. Wah, mantep lah. Ini Mas Fikri juga tadi apa namanya udah nunjukin portofolionya juga ya gitu. Sama-sama keren kok gitu. Walaupun tadi Mas Fikri katanya dependensinya masih ada yang breaks ya. Dan nggak bisa. Nanti pakai Docker Mas. Kalau pakai Docker kan enak Oh tuh. iya, benar. Iya, gue bikin image Iya. dulu. Bikin image dulu, nanti taruh Docker Hub kan, ya kan, gitu. Sabi. Paling itu aja sih kalau dari aku ya. Mungkin sebelum aku tutup ada apa namanya? Ada sedikit pesan dari sponsor juga. Untuk Tria silahkan. Oke, Jet, thank you, Jet. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Tria dari tim Blank Space. Jadi di sini aku mau, tadi kan jadi udah jelasin tentang Blank Space sendiri ya. Nah, di sini aku mau jelasin tentang salah satu programnya Blank Space, yaitu Akademi. Nah, ini aku share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini itu ada program dari Blank Space yaitu Akademi. Nah, Akademi ini adalah one month practical program bagi kalian dan para data talent yang ingin build your portfolio. Nah, tadi kayak para abang-abangan ini bilang kan kalau portfolio ini tuh penting. Nah, jadi kalau kalian bingung nih gimana sih cara bikin portfolio, nah kita bisa bantu dan pastinya juga nanti dibantu oleh para mentor yang udah oke paling kecil lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini kita punya 2 track nih, salah satunya yaitu track DE dan kemudian ada track DA. Nah, untuk para mentornya, untuk di DE sendiri nih Mas Fikri nih salah satu mentor dari DE track. Terus apa sih benefit yang bisa kamu dapat? Nah, salah satunya ada kalian bisa dapat weekly mentorship dari industri expert, terus kemudian free environment for GCP, kemudian kalian bisa bikin exceptional portfolio untuk boost your career, terus kemudian kalian juga bisa dapat career counseling dari kita. Kalau kalian pingin emang concernnya untuk cari kerja, kita bisa bantu. Kemudian kalian juga punya kesempatan untuk akses our learning marketing lifetime. Oke. Terus ini adalah apa sih kurikulum singkat untuk DE, kemudian ada untuk DA juga. Nah, gimana sih caranya untuk registrasi? Kalian ini harus apa namanya get your hacker test dulu. Nah, kalian untuk para DE yang mau memang tertarik untuk DE, kalian harus punya minimal 3 batch of SQL and Python, and for DA kalian harus punya minimal 2 batch untuk SQL and Python. Nah, kalian habis itu kalian registrasi aja. Nanti kita akan beri placement test untuk kalian. Kemudian bagi kalian yang emang tertarik dan masih pingin tanya-tanya, kalian bisa tanya sih sebenarnya di chat box ini bisa juga, atau langsung tanya ke aku juga bisa di Telegram. Atau kalau kalian mau tanya lebih private, kalian bisa tanya ke WhatsApp juga bisa. Nah, udah sih gitu aja sih dari aku. Jet, gitu aja. BTW dari tadi nggak ada yang lu share loh. Sumpah. Jet. Sumpah. Jadi kayak kenapa podcast juga ngomong? Ulangin lagi deh. Nggak gitu, Jet, beneran nggak, Jet. Tapi serius tadi nggak kelihatan. Oke, sorry. Jadi ya kayak gitulah deh. Intinya nanti aku akan bagi brosurnya di Telegram aja. Jadi kalian kalau yang belum join Telegram, lebih baik join sih. Nanti aku kasih linknya aja deh. Linknya untuk Telegramnya. Gitu. Nah, itu udah dibantu sama adminnya deh.
Sorry, jadi nggak bilang ya kalau nggak Iya. keluar. Gue emang mau ngerjain Udah lu ngomong sih. panjang-panjang tapi nggak keluar. Sorry ya. Iya. Sorry Oke, juga gitu ya. aja sih. Nah, udah gitu. Kayaknya Oke. ada yang tanya nggak tentang akademi atau tanya tentang ini kok kayaknya sepi-sepi Bukannya- aja nih para penontonnya Bukannya kemana? sepi, Bu. Ternyata tadi kita disable nggak sengaja chatnya. Oh, Gitu. oke. Jadi, Nah, ini kita kayak mohon buka maaf aja juga. sih. Nah, Iya, buka sekarang aja nih kalau ada yang mau udah tanya. dibuka lagi nih. Atau Hmm. mau langsung on cam atau suaranya langsung nggak apa-apa sih, di on aja. Atau kalau enggak lewat chat aja. Tuh. Sekarang saya bye-bye dulu ya, bye-bye. Iya, thank you Tria. Oke, thank you Jet. Wah, ini beneran nggak ada yang nanya nih berarti nih. Wah, kosong sih. Udah lah. Udah lah. Oh, Franz Purba. Oke. Sip. Silahkan para abang-abang, silahkan dijawab. Yuk. Pertanyaannya mengenai bahasa Inggris satu. Kedua, requirement di mana mereka minta 1 tahun pengalaman kerja. Menurut teman-teman gimana nih workaround-nya ya? Mas Grady dulu, silakan. Kalau bahasa Inggris itu tergantung ke perusahaan masing-masing ya. Mungkin kalau misalnya yang perusahaannya itu kita mungkin banyak bekerja, entah mungkin karena lead kita itu dari luar negeri atau bagaimana, dan banyak orang-orang dari luar negeri yang ikut berkecimpung di perusahaan kita, ya memang kemampuan bahasa Inggris itu perlu. Bahkan nggak menutup kemungkinan kalau user interview itu diberlakukan dalam bahasa Inggris gitu mungkin kadang-kadang. Tapi ya it's a good skill to have sih, karena kan sebenarnya kayak kita ngebaca documentation atau ngebaca pertanyaan di Stack Overflow juga itu bahasa Inggris semua gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya gitu buat belajar bahasa Inggris, karena memang dunia coding itu dokumentasi segala macam ya itu semuanya bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau perusahaannya tidak mementingkan komunikasi dalam bahasa Inggris ya mungkin asal ngerti aja lah udah oke lah gitu. Tapi kalau memang ada tuntutannya ya bisa aja gitu. Mungkin tuh di explore lagi ya ke perusahaan masing-masing. Dan kalau 1 tahun gimana maksudnya? Oh, tentang kebanyakan pelamar minta pengalaman 1 tahun. Oke. Nah, itu jangan terlalu takut gitu loh. Sebenarnya yang penting berani apply aja, ya nggak sih? Mas Jadi sama Mas Fikri. Kayak itu tuh mungkin dimintanya kayak estimasi lah dari user atau dari pihak mananya, kayak kira-kira orang yang cocok di tempat ini adalah orang yang udah punya pengalaman. Karena orang yang punya pengalaman 1 tahun mungkin ya dianggap itu udah familiar dengan speknya atau dengan cara kerjanya atau dengan environment-nya, pasti integrasinya tuh jauh lebih gampang. Tapi jika dalam interview itu kita bisa membuktikan bahwa misalnya kita belum punya pengalaman itu, tapi portfolio kita bagus, kita problem solving skill-nya bagus, ketika disuruh di kasus, kita bukan cuma langsung ngejawab, tapi kita bisa berpikir dengan kritis dan bertanya balik ya mungkin bisa aja penilaian mereka itu yang nggak mesti caklek banget gitu loh. 1 tahun pengalaman itu yang penting berani coba aja sih gitu. Dari aku sih itu. Thank you. Oke, thank you Mas Grady. Silakan Mas Fikri. Kalau gue sih tingkat bahasa Inggris dalam rekrutmen perusahaan ya, selama gue ikut rekrutmen interview gitu nggak pernah ada tertulis ataupun tidak tertulis tentang bahasa Inggris sih. Paling kayak ya sejalannya pas lo interview user, tiba-tiba dia ngomongnya agak bahasa Inggris, ya itu tergantung lo ketemunya orang yang kayak gimana, balik lagi. Orang Jaksel ya? Nah, ya ntar, ya lu pura-pura aja jadi orang Jaksel, lu which is aja dulu. Tapi bener, maksud gue sebelum-sebelumnya kan pasti ada tes-tes dulu ya, entah tes coding, tes ya apa ya take home test gitu. Itu biasanya pakai bahasa Inggris sih. Dan kalau lu nggak bisa ya, gue mempertanyakan growth mindset lu gitu di situ sih. Kalau lu bahasa Inggris aja nggak mau, gimana bahasa-bahasa yang lain? Python, Golang, JavaScript, masih banyak bahasa lainnya. Ya gitu sih. Dan
bagaimana pandangan gue tentang perusahaan yang minta pelamar nilai pengalaman 1 tahun. Jadi pandangan gue kenapa kebanyakan sekarang kayak gitu ya di bidang data, karena talentnya juga oversupply sih. Kompetisinya berat. Jadi nggak mungkin ya itu di barrier yang dikasih emang ditulis dulu memiliki pengalaman 1 tahun, padahal juga sebenarnya lo bisa-bisa aja apply. Itu buat memfilter dulu nih. Jadi gimana cara ngakalinnya? Ngakalinnya dengan memperbaiki portofolio lu lagi, satu itu. Dua, mungkin kalau emang lu bener-bener nggak pede, lu bisa ikut volunteer sih. Menurut gua ada deh itu emang harus lu cari-cari sih. Kadang ketemu tapi gitu sih. Oke, thank you Mas Fikri. Nah, selanjutnya nih ada banyak pertanyaan, cuman menurut aku ya, ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan apabila Anda itu menyimak. Aduh. Contohnya ini nih, soalnya kita juga terbatas waktunya ya. Sorry banget. Ini kalau buat yang seberapa penting background pendidikan untuk menjadi DS, DA atau DE. Nah, itu tadi mungkin bisa didengerin lagi tuh Mas Fikri ya. Tadi kan udah sempat cerita juga gitu. Terus habis itu next kalau untuk karir shifter sebaiknya mulai dari magang dulu atau fokus bangun portofolio. Nah, gimana nih? Mungkin ini bisa dijelaskan secara singkat lah. Pertama itu aku mungkin nggak bisa jawab pertanyaannya dengan akurat karena aku bukan yang shifter kan ya mungkin ya, dan aku memang ada magang dulu sih gitu dan bangun porto. Tapi buat shifter mungkin yang aku pengen tanyain balik justru bukannya magang itu juga butuh porto ya sebelum kita bisa diterima. Iya kan? Aku juga betul. Kalau memang ada magang yang bisa menerima tanpa porto, ya bagus gitu loh. At least itu the hands on work gitu. Tapi tahu aku, apalagi di masa COVID seperti ini, job market juga bagaimana aku juga nggak tahu. Porto is a good thing to have gitu loh. Karena beberapa perusahaan juga pengen anak magangnya itu ada porto gitu. Jadi ya silahkan saja kalau mencari perusahaan magang yang butuh porto ya berarti rezeki Anda gitu mungkin. Dari Mas Jadi sama Mas Fikri gimana? Oke, Mas Fikri. Iya, kalau mungkin bener sih, tapi yang porto juga butuh buat magang, tapi mungkin bahasanya bukan langsung magang kali ya, kayak kalau dulu gue ikut program-program gitu, cari opportunity lah, nggak cuma magang gitu sih. Jadi gue dulu juga ikut bootcamp itu sebenarnya bukan ngincer kelasnya gitu loh, karena gue udah belajar juga dan itu juga bisa dikulik. Tapi gue ngincer opportunity dari bootcamp itu. Bootcamp itu waktu itu gue ditawarin emang ada apa sih namanya tuh job connector, nah yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau lu career shifter emang tantangannya berat, background pendidikan lu beda, nggak sesuai sama requirements. Nah itu gimana ngakalinnya ya portofolio atau lu cari opportunity sih, gitu. I see, thank you Mas Fikri. Nah ini tadi ada pertanyaan yang saya jurusannya beda dari DS atau DE. Langkah apa yang harus saya lakukan biar paham dengan dunia perdataan? Nyimak aja nih video, nonton di YouTube nanti ya. Apalagi ini yang seru nih. Saya masih kosong banget nih tentang pengetahuan DS. Kira-kira dijelaskan nggak ya pet yang baik dan runtut? Nah itu ikut webinar kita sebelumnya aja, ditonton ya. Terus apalagi nih? Wah nih Zul nih nanya agak personal nih soal Adira. Cuman kayaknya ini kayaknya ini agak panjang sih. Nanti mungkin personal aja ya ke Mas Dedi ya. Gitu. Terus permisi Mas, mau nanya gimana cara menemukan orang yang bersedia jadi mentor? Blank space. Ini. Itu dia. Apa tadi? Blank space. Pinter ya ngejual. Pinter. Tapi benar. Karena ya gue juga pengajar sih dulu. Sampai sekarang gue masih ngajar nih di tempat lain ya gitu. Mungkin kalau di nge-search lihat lah. Cuman ya itu kalau dari gue lihat memang kebanyakan itu ngajar di level fundamentalnya ya kan. Tapi ketika once udah masuk yang praktikal itu hampir nggak ada. Dan kalau praktikal itu kan butuhnya mentor. Nah, kami emang udah nyari-nyari sih kayak mana sih tempat yang bisa ngasih mentor gitu kan. Dan ternyata nggak banyak gitu. Nggak banyak.
bahkan mungkin nggak ada. Ya mungkin kita satu-satunya. Jumawa sekali. Betul. Thank you Mas Grady tadi. Nah ini tentang learning pad bisa ditonton di YouTube kita tentang Data 101, How to Become a Great Data Talent. Sip. Nah ini Mas Okza nanya learning pad DE kayak gimana ya kira-kira? Nanti aja deh, nanti aja. Udah tadi kayaknya udah bagus nih, apa namanya, penutupannya tadi kita udah jualan ya, itu udah bagus tuh. Jangan, apa namanya, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di Telegram atau nanya personal juga lewat LinkedIn gitu. Karena jujur aku juga beberapa kali tuh dapat koneksi dari LinkedIn sih, kayak langsung connect di LinkedIn terus nanya-nanya gitu aja sih. Ya hopefully orang itu ketika kita juga nyapanya dengan baik, dia akan welcome juga gitu sih. Tapi di sisi lain ya kita harus tahu juga waktu-waktu yang tepat juga buat nanya gitu. Paling itu sih. Sip. Mungkin dari aku itu aja. Makasih banyak nih Mas Grady sama Mas Fikri, gokil, parah banget. Seru banget nih malam ini gitu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Semoga kita bisa saling saling belajar ya satu sama lain gitu ya. Gitu aku juga dapat banyak ilmu juga nih dari sharing session kali ini. Selanjutnya ini ada join Telegram group kami di chat ya. Bisa juga nanya-nanya lewat WA. Sekarang waktunya foto bersama gitu. Nah, jadi ayo teman-teman kita on cam dulu terus nanti difotoin. Tuh. Ini yang fotoin siapa ya? Saya Mas. Biasanya sih Tria, siapa yang fotoin? Saya aja Mas. Oke, lu just tolong hitung ya. Gue biasanya foto gue selalu nggak beres nih kalau nggak dihitung. Oke, ada lagi yang mau join? Oke, kita ada 2 page ya. Mungkin page pertama dulu. Siap? 1, 2, 3. Sebentar. Oke, page selanjutnya 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you semuanya. Have a good day. Thank you all. Terutama thank you Mas Grady, thank you Mas Fikri. Terima kasih Mas Jadi. Oke. See you guys.